teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Adam di sini. Kali ini kita akan melanjutkan HiSys lagi yang berhubungan dengan dehydration system, dan video ini adalah video terakhir dari seri dehydration system itu sendiri, yaitu adalah part 3 di mana kita akan merecycle clean glycol yang sudah kita regenerasi. Seperti itu. Langsung saja tanpa basa-basi lagi ya, kita masuk. Oke, kita sudah melihat PFD yang sudah cukup keren di sini, yaitu kita sudah mendapatkan gas yang kering, dry gas di sini. Nah, saya angkat, lalu kita mendapatkan rich TG di video pertama, lalu kita mendapatkan kita regenerasi bla 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 bla, dan akhirnya kita mendapatkan new lean TG yang sudah terregenerasi di sini. Nah, seperti itu. Bagaimana kita akan meregenerasinya? Yaitu kita buka notepad dulu ya, dan kita akan menggunakan HE, dimana exchange antara stripper feed umpan ya, stripper feed dengan effluent, yaitu keluarannya feed menjadi 105 derajat Celcius masih dengan pressure drop 10 dan 15 seperti itu ya. Di sini pressure dropnya antara heater berapa sih? Ini berapa? Valve out 180, keluarnya 165, berarti 15 ya dia. Nah, berarti yang ini adalah pada bagian feed, sedangkan yang 10 ini adalah pada bagian effluent. Seperti itu ya. Nah, kita akan menggunakan heat exchanger. Kita pencet F4 untuk menimbulkan pelet-pelet itu. Nah, peletnya sudah muncul. Lalu kita akan menggunakan heat exchanger yang ada di sini. Seperti ini, kita klik, lalu kita buka. Sebelum kita buka, saya lebih suka yang logonya seperti ini ya, karena bisa lebih jelas. Seperti itu, dan di sini tidak diceritakan siapa yang ada di shell, siapa yang ada di sini, tapi saya akan menggunakan yang panas yang ada di tube-nya ya teman-teman. Jadi biar si panasnya di tengah seperti itu, jadi tidak terpapar di luar seperti itu ya. Lalu kita akan memasukkan yang panas dulu ya teman-teman, yaitu adalah di bagian tube-nya, yaitu adalah si new lean TG. Kok bisa lebih panas ya? Jelas habis keluar dari reboiler 306 derajat Celcius. Dari situ kita sudah bisa melihat. Nah, langsung saja kita masukkan new lean TG. Saya ngomongnya agak cepat ya, karena sudah mau finishing juga, biar cepat selesai ya. Di sini keluarnya adalah apa bagusnya? HE out seperti itu ya. Terus bagaimana kita memasukkan si feednya ini seperti itu kan ya. Sedangkan si valve out dan heater out ini masih nyambung dengan heater seperti itu. Alasan kenapa kita menggunakan heater, karena kita masih belum punya effluent dari si stripper ya teman-teman. Jadi di bagian sebelah sini nggak ada. Jadi kita menggunakan heater untuk menaikkan temperaturnya menjadi 105 derajat Celcius. Jadi menggunakan heater aja karena kita nggak punya HE karena kita tidak punya fluida panas yang bisa di exchange-kan dengan si itu. Sedangkan ini sudah ada effluentnya, jadi kita bisa menggunakan HE. Caranya dengan cara hapus aja. Waduh, tega sekali ya. Key-nya nih hapus saja. Langsung kita masukkan di sini ke shell inletnya adalah apa tadi? Valve out. Nah, seperti itu. Valve out. Valve out. Nah, oke, setelah valve out ini kita masukkan lagi si outletnya, yaitu adalah si heater out seperti itu ya. Heater out. Nah, source-nya namanya HE out ya. Lalu unknown delta P seperti itu ya. Dan parameternya di sini kita bisa melihat shell side dan tube side. Shell side adalah yang si dingin ya. Dia berkurangnya 15 kPa tadi. Nah, yang sini ini tube side-nya 10 kPa. Ya, agak lucu ya, di tube side lebih kecil, tapi nggak apa-apa, kita ikutin saja. Kita close seperti itu Bapak. Nah, jadi kita bisa melihat di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, tuh sudah kelihatan tuh. Kita benerin dulu posisi-posisi panahnya supaya enak dipandang mata ya. Nah, seperti itu. HE-nya saya taruh ke atas seperti ini. Nah, dari valve out keluarnya di exchange, feed di exchange dengan si effluent. Jadi kita bisa menggunakan panas seefektif mungkin kita exchange ya. Lalu heaternya sudah masuk, kita klik 2 kali dulu di sini ya, worksheet-nya. Nah, 105 derajat Celcius heater outnya ya. Ternyata si new lean TG-nya dari 306 derajat Celcius setelah di exchange untuk mengubah si valve outnya 46 derajat Celcius menjadi 105, dia menurun temperaturnya menjadi 248 derajat Celcius. Seperti itu Bapak. Ya, mudah.
Udah. Oke, setelah seperti itu kita akan menggunakan Divine Stream TEG Makeup 1,5 kg per jam, 150 kPa, 100% TEG, 30 derajat Celcius. Wah, ribet amat ya. Jadi kita Divine Stream, maksudnya kita buat stream baru ya, make a stream gitu ya. Di sini adalah TEG Makeup gitu ya, bukan makeup yang cewek-cewek ya. Nah, nanti malah skincarean ya. Lalu di sini kita ubah dulu panahnya, klik baru pencet satu. Nah, terputar-putar gitu, hati-hati jangan sampai pusing. Lalu kita klik 2 kali di sini 30 derajat Celcius saja. Lalu bisa teman-teman lihat di sini tekanannya si HE out-nya ternyata 140. Oleh karena itu di sini biasanya lebih tinggi atau sama ya, supaya bisa di mix gitu ya, 150 kPa gitu. Nah, 150 kPa ini hanya 1,5 kg saja. Nah, komposisinya 100% TEG seperti itu. Kita satu iya 100%. Nah, dan hijau ya. Lalu setelah hijau kita close saja. Di sini kita bisa melihat di sini 150 kPa, di sini 140 ya. Ya, ini agak lebih tinggi sedikit, 10 kPa saja. Nah, lalu selanjutnya kita sudah Divine Stream. Selanjutnya kita adalah Mixed TEG Makeup dan Lin TEG. Susah nggak? Gampang. Nah, nih mixer nih, Mixed, tinggal balik saja diginiin. Nah, lalu kita klik HE out. Nah, kan tinggal masukin, klik 2 kali, kita masukin HE out. Nah, itu dia masuk. Lalu kita masukin lagi si siapa? TEG Makeup. Nah, lalu ini adalah mixed ya, seperti ya, misalnya mixed namanya. Mixed. Keren juga namanya. Kita klik yang lain. Nah, klik di sini dan akhirnya menjadi yang hijau seperti itu. Nah, lalu dia akan termix seperti itu. Untuk mengingatkan lagi untuk teman-teman yang baru menonton video saya yang ketiga ini, teman-teman bisa mengecek video saya yang pertama maupun yang kedua di dehydration system. Kenapa harus ada makeup? Karena di sini water free-nya terikut TEG-nya sekian kilogram. Jadi kita harus menambahkan makeup atau TEG tambahan. Karena kalau tidak ada makeup, nanti lama-kelamaan habis Bapak. TEG-nya ngikut terus ke keluaran outputnya air ya. Jadi begitu singkatnya. Teman-teman bisa nonton di video-video yang sebelumnya. Iklan terus, boy. Oke, selanjutnya adalah pompa 4710. Wow, gede amat nih, sumpah dah gede amat ya. Di sini kita akan mencari pressure changer. Di mana pressure changer? Kita klik saja pressure changer di sini dan lalu kita klik dan klik di sini ya, teman-teman. Saya akan cepat-cepat saja menggunakan pompa karena saya pernah me-upload cara menggunakan pompa. Jadi saya anggap teman-teman sudah ngeh ya. Mixed langsung masukkan, outletnya adalah pumped, pumped. Nah, baru kipam, kipu aja, kipum. Nah, biar ngeh kalau itu punyanya pump. Lalu menjadi 4000 berapa tadi Bapak? 4710 ya. 4710 kPa. Iya bener, sudah hijau Bapak. Nah, kita putar-putar saja biar enak dilihat. Malah pompanya yang kebalik kan. Nah, seperti ini pumped. Nah, sudah menjadi pumped. Setelah tekanannya kita naikkan ya teman-teman, dimana kita akan menggunakan heat exchanger lagi, dimana exchange-nya itu berada pada dry gasnya ya, dry gas output dari absorber ini, yang ini. Nah, lalu discharge pump. Discharge itu adalah outputnya pompa, sedangkan kalau inputnya hisapannya adalah suction ya. Halo teman-teman semuanya, kami memiliki pengumuman di mana channel kami telah menyediakan barcode untuk OVO maupun GoPay bagi teman-teman yang ingin mendukung dan mensupport channel ini. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih pada teman-teman yang mendukung channel ini dan selalu setia dan memberikan dukungan moral maupun material. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi dan selamat menonton. Lalu dengan sales gas itu adalah gas yang akan dijual. Akan menjadi 55 derajat Celcius dengan pressure drop 5 kPa. Langsung saja kita pakai saja. Di mana Bapak? Heat transfer ya. Di sini dia ada heat exchanger. Di sini kita klik saja, kita klik kanan ganti ikonnya biar bisa kelihatan si yang mana shell, mana yang tube-nya. Lalu di sini kita klik saja yang panas itu adalah si pump-nya. Berarti di tube aja lah. Ya. Di tube pumpet mana? Nah, ini lalu ini to cool. Nah, to cool arwana ya. Nah, lalu di sini adalah si dry gasnya. Shellnya keluarannya adalah si sales gas, bukan salesman ya. Nah, kita klik lalu kita parameternya di sini adalah masing-masing 5 ya katanya. Saya kurang paham juga, masing-masing 5 sepertinya. Nah, under specified. Nah, berarti kurang.
Nah, apa yang kurang? Nah, sales gasnya ini adalah keluarannya 55. Berarti dia naik menjadi 55 derajat Celcius seperti itu. Dan berubah ya. Bisa teman-teman lihat di sini si pumpnya punya suhu panas nih. Dia di exchange dengan dry gas yang lebih dingin 45. Di exchange si dry gasnya ini naik suhunya menjadi 55 derajat Celcius dan TEG-nya temperaturnya turun menjadi 142 derajat Celcius. Jadi operasinya itu suhunya kalau bisa rendah si TEG-nya. Jadi mana yang bisa dimanfaatkan panasnya itu yang harus kita exchange seperti itu. Dalam hal ini kita exchange dengan dry gasnya itu ya. Kita harus turunkan si temperatur TEG-nya. Lalu kita close, nah seperti itu, dan kita mendapatkan hal yang ribet seperti ini. Nah, kita ubah-ubah dulu panahnya ya. Lalu sales gasnya ini kemana nih? Nah, ke sini aja deh. Nah tuh, ini bisa dijual, ini sudah ceritanya ya. Untuk yang ini saya naikkan saja. Nah seperti itu. Lalu yang dry gasnya saya naikkan juga. Nah, jadi sales gasnya ini juga, nah saya naikkan. Nah, dan ini saya di sini. Nah, ini sales gas ini yang sudah bisa dijual ya bapak-bapak. Tukul. Nah, ini tukul ini untuk apa? Jadi ceritanya TEG ini bekerjanya yang bagusnya adalah di suhu dingin yang lebih rendah begitu. Kalau teman-teman punya referensi lain bisa komen di bawah berapa spesifiknya, berapa untuk temperaturnya berapa sih angkanya yang lebih spesifik, bisa tulis di bawah. Tapi kali ini kita akan menggunakan cooler ke 49 derajat Celcius dengan press drop 5 kPa. Jadi kita akan menggunakan cooler. Lalu kita klik di sini coolernya, klik 2 kali. Nah, cooler juga saya pernah buat videonya, jadi saya cepat aja. To cool. Nah, inletnya adalah to cool ya. To cool, lalu key-nya adalah key cool. Nah, seperti itu ya. Lalu outletnya adalah to rec aja. To recycle maksudnya ya. Nah, langsung unknown delta P 5 Bapak, 5 kPa. Unknown apa nih? Unknown, oh iya ternyata suhunya 49 derajat Celcius. Enter. Nah, 49 bukan? 49 Bapak. Nah, setelah kita mendapatkan, nah ini kita putar dulu supaya enak saja. Nah, kita kesampingkan. Lalu ini key-nya di sini, kita putar lagi panahnya supaya enak dilihat. Nah, seperti itu. Ini kita tarik lagi, nah seperti itu ya. Lalu kita recycle Bapak. Jadi ceritanya biasanya kalau si TEG-nya itu sudah cukup dingin, nggak perlu pakai cooler lagi. Ini ceritanya kan karena setelah pakai HE dari si dry gasnya ini ternyata masih tinggi suhunya, sekitar 100 berapa tadi, 140 kalau tidak salah. Jadi kita dinginkan lagi seperti itu. Kalau sudah cukup dingin ya nggak perlu pakai cooler ya. Ini jadi sambil saya klik-klik, jadi semua PFD ini bisa berubah-berubah sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Namanya juga teknik kimia ya. Bagaimana cara memaksimalkan sebuah proses dengan teknis dan seekonomi mungkin. Nah, seperti itu. Kita klik recycle nih di sini, recycle di manipulator. Lalu kita klik recycle dan kita buka 2 kali. Lalu inletnya ini kita masukkan to rec. Nah, to recycle maksudnya ya. To recycle. Lalu kita ini adalah si inputnya lin TEG ya. Ya, baca doa dulu sebelum kita klik lin TEG. Biasanya nanti dia iterasi ulang satu proses tuh. Bayangin seluruh PFD itu diiterasi ulang. Kita klik ping dan pung pang ping pung. Nah, dan jadilah Bapak langsung hijau semua. Ini kita putar-putar dulu biar enak lihat. Nah, seperti ini. Kita putar lagi sekali lagi. Nah loh. Nah, itu ada tukang pentol tuh. Ya, oke, sudah rapi. Saya suka dengan yang rapi-rapi. Kita zoom recycle-nya. Nah, itu tidak kuning ya, hijau Bapak. Biru, hitam. Nah, seperti itu. Dan akhirnya sudah konvergen untuk keseluruhan proses ini. Keren ya, keren Bapak. Proses begini tanpa ada cacat atau kuning-kuning atau error seperti itu. Dan apakah kita punya pertanyaan? Ternyata saya belum menyediakan pertanyaannya. Mungkin saya akan tanya sama diri saya sendiri ya. Jadi berapa exchange atau berapa key yang dibutuhkan untuk mendinginkan si ini setelah HE ya. Kita buka coolnya aja. Oh, ternyata sekian, berapa itu, sekitar 237.000 kilojoule atau 65 kilowatt seperti itu. Lalu berapa sih exchange si TEG-nya itu dari pumpnya ke coolnya itu berapa? Dari 249 turun ke 140 Bapak. Seperti itu. Lalu dry gasnya, sales gasnya berapa? 55 derajat Celcius sesuai dengan yang kita define tadi dengan tekanan 4200. Lalu pertanyaannya,
Kenapa kita harus memompa dengan tekanan yang sangat tinggi di sini, yaitu adalah 4.700. Sedangkan tekanannya gasnya ini adalah 4.500 dan juga bahkan outputnya masih 4.500, Bapak nih. Dry gas 4.200. Di sini rich TEG 4.500. Di sini masukannya 4.500. Berarti operasi dari absorber ini 4.500. Kenapa harus 4.700 si TEG-nya? Jadi ceritanya menara absorber itu biasanya tinggi ya, teman. Tinggi sekali seperti itu. Jadi menara absorber itu tinggi ya, namanya juga kolom ya, tidak berbeda jauh dengan menara distilasi berpuluh-puluh meter. Hal ini disebabkan karena TEG itu memiliki viskositas yang cukup kental ya teman-teman, jadi lebih tinggi daripada air, jadi sudahnya kental dan kita harus menaikkan ke menara itu, jadi tekanannya harus tinggi. Seingat saya, bahkan pompanya saja ini bukan sentrifugal seperti ini. Di dunia praktisnya pompa yang dipakai itu biasanya plunger atau piston. Memompanya itu benar-benar ditekan piston gitu, pakai plunger gitu ya. Seingat saya, dan itu menaranya ke atas dan itu viskos ya, viskos kental seperti itu. Jadi tekanan harus tinggi. Kenapa 200 kPa juga harus lebih tinggi? Karena agar liquidnya bisa masuk, Bapak. Kalau tekanannya sama nanti nggak nge-spray dia nanti ya. Gitu. Nah, untuk proses ini sudah selesai sampai sini. Bagaimana cara kita mengeringkan gas mulai dari gasnya masuk. Jadi untuk conclusion di video ini adalah gas dan water di sini digabung ya, jadi wet gas di sini. Lalu di sini digunakan separator dan ada knockout drum. Di sini bisa disebut knockout drum, knockout, KOWT, knockout water tank atau WD, KOWD bisa, terserah. Lalu di sini kita mengeluarkan air. Kalau misalnya masih bisa ada air yang dipisahkan untuk meringankan si absorber. Lalu di sini ada lin TEG masuk dan akhirnya menjadi rich TEG. Lalu gasnya yang di sini akhirnya menjadi dry gas. Si rich TEG masuk ke dalam valve, diturunkan tekanannya dan di exchange menjadi agak lebih panas. Karena lebih panas dia bisa nge-flash gas, melepaskan gasnya. Dan kemudian masuk ke stripper dan diregenerasi lagi dan masuk ke dalam make up di sini ya. Setelah diregenerasi, di make up ditambahkan dan dipompa lagi agar tekanan tinggi dan mampu mencapai si absorber. Dan siklus ini berulang-ulang terus dan harus tetap di make up agar TEG-nya tidak habis. Oke teman-teman, itulah akhir dari perjalanan kita bagaimana cara membuat proses dehydration system bekerja, pengeringan gas ini bekerja, dan regenerasinya dan sekaligus dengan recycle-nya. Dan ini adalah part terakhir, yaitu adalah part 3. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan yang masih ganjal di hati atau teman-teman ingin sharing, tuliskan saja di komen agar teman-teman lainnya dan saya pun bisa membaca dan kita bisa membuat komunitas ini berjalan lebih baik, bisa saling tukar ilmu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time and boom, bye-bye.